Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Takmir Masjid At-Taqwa Beron, Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sebuah kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui acara pengajian awal bulan di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang penting untuk kita ilmui dan kita pahami. Topik yang berkaitan dengan makna ibadah. Ini kula damel basa Indonesia atau Jawa, Bu? Tercampuran nggih? Bapak dan Ibu sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, maka ada sebuah ayat yang cukup populer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk melakukan ibadah. Dados saking ayat niki Pak Tobu, bila Allah Subhanahu wa taala boten nitahake kita kejawi dikengken apa? Nglampahi ibadah. Liyak budun lame niku monggoe ilmu nahwu diwastani napa? Lamu taklil. Lam sing duduhno makna napa? Alasan. Bila Allah Subhanahu wa taala boten nyiptakake jin lan menungso kejawi napa? Dikengken ibadah. Oleh sebab niku tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak lain kecuali apa Pak Tebu? Kecuali untuk apa? Ibadah. Kecuali untuk apa Pak Tebu? Apa gak krungu suara nih? Kecuali untuk apa? Ibadah. Nah, oleh sebab niku yang penting untuk kita pahami Pak atau Bu, yang disebut ibadah niku napa? Mahil ibadah, apa yang disebut dengan ibadah? Ibadah secara lughatan atau secara bahasa niku nggadhahi sekawan makna Pak Tebu, mempunyai 4 makna. Sing nomor sepindah
At-ta'ah. Apa Bu? At-ta'ah, ketaatan. Yang kedua, al-khudu'. Napa? Al-khudu'. Khudu' niku napa? Ketundukan. Sing nomor 3, adzul. Merasa napa? Hina. Sing nomor sekawan, at-tanassuk. Melakukan pengabdian diri kepada Allah. Oleh sebab niku Pak Bu, semua ibadah itu memiliki memiliki 4 makna. Contoh ibadah yang paling mudah sing jenengan lampahi saben dinten niku napa Pak Bu? Sing adik-adik mau donga napa Pak? Donga napa Bu? Donga salat. Dalilnya napa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing padha iman, irka'u ruk'u sapa sira kabeh, wasjudu lan sujud sapa sira kabeh. Berarti rukuk lan sujud niku termasuk napa Pak? Ibadah. Termasuk napa? Ibadah. Soalnya menawi jenengan nglakoni salat niku kan mesti wonten rakaate Pak. Salat niku mesti wonten apa? Rakaate. Salat niku disebut angsal setunggal rakaat menawi jenengan nglakoni napa Pak? Nomor setunggal al-qiyam, inggih menika jumeneng. Sing nomor kalih ruku, nglakoni napa? Ruku. Sing nomor 3 napa? Al-i'tidal, nglakoni napa? I'tidal. Terus sing nomor sekawan napa? As-sujud. Sujud niki marotan dilakoni kalih balan. Soalnya wonten as-sujud al-awwal was sujud atsani, wonten sujud sing nomor sepindah lan sujud sing nomor kalih karo-karone dados napa Pak? Dados rukune salat. Terus wonten al-jalsah baina sujudtain utawa al-julus baina sajdatain. Lungguh ing antarane sujud loro. Lah mau menawi kita tingali teng ayat mau Pak, Allah Subhanahu wa taala merintahake jenengan nglakoni rukuk, nglakoni napa? Sujud. Berarti rukuk lan sujud ibadah napa mboten? Ibadah. Keng napa kok jenengan turun nglakoni rukuk, Pak? Kenapa, Pak? Soalnya niki perintah Gusti Allah, berarti jenengan nglakoni ketaatan kepada Allah. Nomor kalih nggih tunduk, Pak. Napa tunduk mau? Khudu. Nomor 3 adzul, jenengan merasa hina bahwasanya jenengan tidak ada nilainya di depan apa? Zat yang maha mulia dan maha agung, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Pak Teguh, posisi dalam sholat yang menunjukkan kita tidak ada nilainya, itu posisi apa Pak? Sujud. Makanya tadi dawuh Gusti Allah napa was judu. Kita digengken apa? Sujud. Dan sujud itu fardu atau wajibnya 1 kali atau 2 kali, Pak? Pinten Bu? Setunggal ping sepindah atau ping kalih? Ping kalih. Padahal sujud niku menunjukkan kita tidak ada nilainya. Tapi kenapa kok kita melakukan sujud 2 kali, Bu? Karena salah satu makna ibadah itu apa? Adzul. Kita merasa hina di depan Allah. Supaya totalitas ibadah kita kepada Allah, maka kita dianjurkan atau diwajibkan sujud dalam 1 rakaat berapa kali? 2 kali. Oleh sebab niku Pak Tebu, sedaya ibadah sing kita temui ing dalam agama Islam niku mesti mboten lepas saking sekawan makna. Nomor sunggal apa? At-ta'ah, ketaatan
Senomor kali napa? Al-khudu, ketundukan. Sing nomor 3 napa? Adzul, merasa hina. Sing nomor sekawan napa? At-tanassuk, yaitu pengabdian. Niku sing diwastani ibadah secara lugotan atau secara etimologi. Tapi Pak Tobu, bagaimana ulama mendefinisikan ibadah itu? Salah satu definisi ibadah, bahwasanya yang disebut ibadah niku napa? At-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Esensi ibadah apa? Bagaimana seorang hamba itu dekat kepada Allah. Tata cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Bimtithali awamirih wajtinabi nawahi, dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan Allah. Karena yang namanya agama itu Pak, yang namanya syariat itu sebenarnya cuma 2 Pak. Yang pertama if'al, kita disuruh melakukan perbuatan. Jenengan sholat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus sholah. Jenengan memiliki harta, ketika sudah sampai nisab diwajibkan untuk apa Pak? Mengeluarkan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa aqimus sholah wa atus zakah. Ketika datang bulan Ramadan, jenengan diwajibkan apa Pak? Melakukan puasa Ramadan. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum apa? La'allakum tattaqun. Ketika jenengan secara materi dan secara fisik bisa melakukan perjalanan ke Baitullah atau ke Makkah Mukarramah, jenengan diwajibkan apa Pak Tebu? Melakukan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi apa? Sabila. Yang namanya syariat itu nek mboten if'al, kita disuruh melakukan apa Pak? Perbuatan. Dan perbuatan itu kategorinya cuma 2 Pak. Kalau enggak wajib ya sunnah itu. Kalau enggak wajib ya sunnah. Puasa 5 waktu, kok puasa 5 waktu? Sholat 5 waktu wajib. Puasa Ramadan wajib. Puasa sholat qobliyah ba'diyah sunnah. Karena namanya syariat itu yang pertama Pak, disuruh melakukan sesuatu perbuatan, dan perbuatan itu ada yang masuk kategori apa? Wajib, ada yang masuk kategori sunnah. Makanya tadi yang disebut ibadah apa? At-taqarrubu ilallah bimtithali awamirihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan apa? Perintahnya. Yang kedua, wajtinabi nawahi. Syariat itu yang kedua Pak, la taf'al, jenengan mboten angsal melakukan sesuatu hal Pak. Contohnya apa? Mencuri boleh atau enggak? Enggak boleh. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Zina boleh atau enggak Pak? Boleh Bu zina? Enggak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan apa? Wasa'a sabila. Riba boleh atau enggak Pak? Rentenir boleh atau enggak Pak? Enggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan apa? Mudha'afah. Ini larangan. Larangan itu ada kategori apa? Haram, ada kategori apa? Makruh. Jenengan sholat jamaah habis makan bawang Bu, Pak, hukumnya apa Pak? Kalau enggak sikatan dulu atau enggak siwakan dulu? Dimakruhkan. Kenapa? Karena potensi mengganggu apa? Jamaah yang lain, sehingga jamaah yang lain sholatnya enggak khusyuk itu. Enggak apa? Enggak khusyuk itu. Nah ini cara ibadah yang kedua, dengan meninggalkan apa? Larangan Allah. Ada yang wajib, ada yang makruh. Tapi juga Pak, ada kategori hukum yang disebut mubah. Mubah itu juga bisa menjadi ibadah. Makanya dalam definisi ibadah tadi ya Pak,
at-taqarrubu ila Allah bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi wal amali bima adzina bihi syari', dan melakukan perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Contohnya napa Pak Tebu? Makan, minum, kemudian apa? Tidur. Kalau itu kita niati ibadah juga bisa menjadi ibadah. Jenengan melakukan aktivitas pekerjaan, Pak. Jenengan niati ibadah untuk apa? Memberi nafkah kepada anak dan istri, hukumnya apa, Pak? Bisa menjadi ibadah. Meskipun hukum awalnya kategori apa, Pak? Mubah. Itu yang disebut apa? Ibadah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita beribadah, itu yang dijadikan landasan itu apa, Pak Tabu? Dasar pelaksanaan ibadah itu apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Al-Quran. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini sumber hukum. Tapi sunnahnya kategorinya harus masuk pada sunnah makbulah. Sunnah apa? Makbulah. Sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum, yang meliputi hadis sahih sama hadis hasan. Karena tidak semua hukum itu sumbernya pasti dengan hadis sahih, Pak. Terkadang juga hadis hasan. Contohnya Pak atau Bu, biar jenengan paham ya. Kemarin jenengan melakukan sholat apa? Idul Adha. Sholat Idul Adha itu berapa rakaat, Pak atau Bu? 2 rakaat atau rakaatain. Apa yang membedakan sholat 2 rakaat sholat Idul Adha dengan sholat 2 rakaat yang lainnya, Pak? Seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Yang membedakan apa? Ada takbir yang disebut takbir apa? Zawaid. Takbir apa? Zawaid. Jumlahnya berapa, Pak Tabu? Itsnatai asyrata takbiratan. 12 takbir. Sab'an fil ula. 7 rakaat di rakaat yang pertama, wa khamsan fil akhirah, 5 di rakaat yang kedua. Berarti ada 7, 5. Hadisnya sahih atau enggak, Pak? Sahih atau enggak, Pak? Hadisnya semuanya dhaif, Pak. Hadisnya semuanya dhaif. Tapi kalau dhaif itu jumlahnya banyak, yuqawwi ba'du ba'dun, dalam ilmu hadis ya. Riwayat satu dengan riwayat yang lain saling menguatkan, sehingga statusnya dari dhaif menjadi apa? Hasan li ghairih. Itu juga bisa dijadikan sumber hukum. Sehingga kalau jenengan sholat Idul Iden, Pak, Idul Fitri atau Idul Adha, teng mriki pakai takbir zawaid napa mboten, Pak? Tebu. Damel napa mboten, Bu? Damel. Nek mboten damel kok kaya napa, Bu? Salat Id tapi rasa salat duha. Nggih to, waktune kan sami kali salat duha. Kan bedane wonten napa, Pak? Takbir zawaid, meskipun hadisnya itu apa? Dhaif, tapi dhaif saling menguatkan sehingga statusnya jadi apa? Hasan li ghairih. Itu juga bisa dijadikan apa? Landasan di dalam kita melakukan ibadah. Cumanya kalau hadisnya itu kategori dhaif, Pak, yang tidak bisa naik ke hasan, maka itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Biasanya ciri hadis macam itu yang dhaif, Pak, melakukan aktivitas yang ringan tapi ganjarannya terlalu besar itu. Sopo sing nglakoni ngene ganjarane ngene. Tapi kalau kita bandingkan ya, antara perbuatan dengan pahala itu enggak seimbang. Itu biasanya ciri-ciri hadis dhaif itu.
Berarti setiap ibadah, Pak, harus ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Yang sunnah itu harus memenuhi kriteria sunnah makbulah, sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum, yang meliputi apa? Hadis sahih dan hadis hasan. Nah sekarang Pak, biar ibadah kita diterima oleh Allah, itu harus memenuhi dua syarat. Memenuhi dua apa? Syarat. Yang pertama mutabaah atau muwafaqah, Pak, mengikuti dalil Quran dan sunnah itu. Yang kedua, syarat supaya ibadah kita diterima itu ikhlas, Pak. Ikhlas ibu sederhana apa, Bu? Jenengan menawi ditanglet ibu, napa sing disebut ikhlas, Bu? Napa, Bu? Apa gak krungu, Bu, suarane? Apa, Bu? Napa, Pak? Sing diwasani ikhlas niku napa, Pak? Ikhlas niku napa? Mencari ridha Allah, Bu, ya. Talillahi ta'ala, jenengan nglakoni ibadah mung krana Allah bloko, mboten krana napa sinten niku sing diwasani napa ikhlas, sing definisi atau pengertian sing paling gampang. Berarti jenenge ibadah, Pak, to, Bu, kudu mutabaah nderek Al-Qur'an utawa nderek sunai Kanjeng Nabi. Sing nomor kalih napa? Kudu wonten ikhlas. Nek mboten wonten kalih niki, Pak, sesuai kalih sunah utawa napa? Ikhlas, ibadah mboten ditampi. Dalile napa, Pak? Dalile Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih napa? Ahadin." Faman mangko utawi sapane wong iku kana ana sapa men, iku yarju ngarep-ngarep sapa men liqa'a rabbih, ing pertemuan kalih Rabbe man utawa kalih pangerane man. Dawuh Gusti Allah napa, Pak? Fal ya'mal mongko becik ngamal sapa man amalan sholihan, ing amal sing soleh. Amal soleh niku mesti sesuai kalih tuntunan Kanjeng Nabi napa mboten, Pak? To, Bu? Mesti, Bu. Nah amal gak sesuai kalih tuntunan Kanjeng Nabi mboten saged diwastani amal soleh. Misalnya, Bu, jenengan ngelakoni sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat, niku diterima napa mboten, Bu? Niku amal soleh napa mboten, Bu? Bu, jenengan ngelakoni sholat napa subuh 3 rakaat atau 4 rakaat, aku 2 rakaat enteng cah, tak tambahi sak rakaat atau tak tambahi kalih rakaat dados sekawan rakaat, niku kira-kira saged diwasani amal soleh napa mboten, Bu? Saged napa mboten, Bu? Mboten. Ndak kok mboten, Bu? Mboten nyocoki sunahe Kanjeng Nabi. Soale Nabi niku menawi salat subuh shalla rakaatain, salate muk ping kalih rakaat. Berarti nan jenengan nglakoni salat subuh luwih saking 2 rakaat mboten saged ditampi. Sing nomor kalih kedah ikhlas. Misalnya jenengan nglakoni salat subuh tapi mboten lillahi ta'ala, tapi lillahi napa? Krana napa? Krana pokoke disebut wong soleh, pokoke dipuji sinten Mas maratuwane misalnya. Dan semacam niku meskipun sesuai tuntunan Nabi nek mboten ikhlas, ya berarti mboten saged ditampi. Jenenge ibadah niku kedah memenuhi kalih syarat niku. Sing sepindah napa? Nyocoki sunai Kanjeng Nabi. Sing nomor kalih napa? Kedah wonten keikhlasan. Pilih ibadah niku lillahi ta'ala, hanya didedikasikan untuk Allah semata. Oleh sebab niku, Pak, semua ibadah
harus memenuhi dua syarat tadi. Yang pertama muwafaqah atau mutabaah, mengikuti tuntunan Nabi. Yang kedua apa? Adanya keikhlasan. Bapak dan Ibu sedaya ingkang dimulyakaken dening Allah. Menawi kita membahas masalah ibadah, Pak Tebu, wonten prinsip-prinsip ibadah sing kedah kita pahami. Nomor sepindah mau ibadah niku ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ikhlas niku Pak, sebenarnya ada 3 komponennya Pak. Si nomor tunggal ikhlasun niyah, niatnya betul-betul ikhlas. Si nomor kali itqanul amal, melakukan pekerjaan secara profesionalitas. Ini penting Pak. Nak jenengan melakukan pekerjaan tidak secara profesionalitas, itu ikhlas atau enggak Bu? Pak atau Bu? Jenengan jadi guru Bu atau Pak, ngajar di sekolahan apa? Tidak profesionalitas. Ilmu yang diajarkan salah. Betul. Ilmu yang diajarkan apa? Salah. Kemudian juga tidak memiliki dedikasi secara totalitas. Itu bisa disebut ikhlas atau enggak Bu? Atau Pak? Enggak ikhlas Pak. Karena apa? Namanya ikhlas itu harus apa? Itqanul amal. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha ahabba abdan idza amila amalan ayyutkinah. Innallaha satamana Allah ahabba, iku ahabba, demen sapa Allah. Idza amila al-abdu amalan, nalika wonten kawulane Gusti Allah nglakoni suwijine amal ayyutkinah. Betul-betul apa Pak? Melakukannya secara profesionalitas. Makanya namanya ikhlas itu tidak cukup yang penting nata niat, tapi juga harus betul-betul bisa apa Pak? Melakukannya dengan totalitas atau profesionalitas. Kemudian yang ketiga Pak atau Bu, orang ikhlas itu pasti endingnya jaudatul ada. Outputnya pasti bagus. Outputnya pasti bagus. Seorang siswa misalnya tiap hari berangkat ke sekolah, absensinya bagus, niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala mencari apa? Ilmu. Tapi kalau dikasih PR Bu, nggak pernah siswa itu ngerjakan PR, akhirnya dia yang nggak cerdas. Kira-kira bisa disebut ikhlas menuntut ilmu atau enggak Pak? Sakit apa mboten Bu? Mendino ya budal sekolah, niate yo golek ilmu, mboten pacaran Bu ya. Tapi menawi wonten PR mboten nate di kerjakno. Ning sekolahan yo ngantuk terus. Gurune nerangno napa? Padha turung ya niku. Kira-kira niku ikhlas napa mboten Bu? Nak wonten siswa sing kados niku lho, ikhlas napa mboten Bu? Mboten. Soalnya wong ikhlas niku outputnya harus baik gitu. Nah, sehingga namanya ikhlas itu harus ada 3 komponen tadi. Yang pertama ikhlas niyah, niatnya harus ikhlas. Yang kedua itqanul amal, melakukan pekerjaan secara profesionalitas. Yang ketiga jaudatul ada, apa? Outputnya bagus gitu. Dan ibadah juga semacam itu Pak Teguh. Jenengan melakukan sholat, maka sholat itu harus, kalau disebut sholat yang ikhlas, 3 ini terpenuhi Pak. Yang pertama tadi ikhlasun niyah, berarti ketika sholat ya lillahi ta'ala. Ketika jenengan Allahu Akbar, itu kan niat dalam hati, itu hanya ditujukan kepada Allah gitu. Kemudian itqanul amal, berarti melakukan sholat secara profesionalitas, rukuknya betul, sujudnya betul. Contohnya misalnya ada orang yang sujud terlalu ndangak mendur Pak, atau terlalu jungkel mengisor, kira-kira
ini sholat sing ikhlas napa mboten? Mboten, karena mboten sesuai dengan tuntunan Nabi kan? Karena Nabi mengajarkan ketika kita sujud, Pak, posisi punggung dengan apa? Tengkuk itu lurus. Digambarkan kalau Nabi itu rukuk ya, itu ditaruh gelas di atasnya, gelasnya enggak tumpah. Itu contoh kita melakukan rukuk secara itqon, secara profesionalitas. Ketika kita sujud juga sama. Anggota sujud dalam sholat itu berapa Pak Tebu? Coba jenengan hitung Pak Tebu. Anggota sujud yang dalam sholat wonten pinten anggota, Bu? Monggo Bu dijawab, Bu. Napa? Napa, Dik? Hidung, terus napa? Dahi, terus dua tangan, dua kaki, mboten tiga nggih Bu, mboten wonten tiyang gadhe tiga kaki. Terus napa Bu? Kalih dengkul, berarti wonten pinten Bu? Wonten 8. Tapi Nabi Bu teng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Umirtu den perintah sapa ingsun ing an asjuda ing yen to sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing atase 7 anggota. Nabi ngitunge mok 7 Bu. Nabi jenengan kok ngitung 8. Dan niku sing setunggal jenengan tambahi saking pundi Bu? Hah? Nabi niku sujude mau damel 7 anggota. Nabi jenengan jawabnya kok 8 Bu? Hah? Kok jenengan tambahi siji anggota Bu? Niku ngarang to disebut Bu? Betul Bu. Ketika Nabi dawuh napa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, Nabi dawuh alal jabhah. Diperintahkan untuk sujud di atas apa? Batuk atau apa? Dahi. Tapi wa asyara biyadihi ila anfih. Tapi Nabi ndiding irung. Berarti antarane dahi dengan hidung dihitung apa? Satu paket Bu. Sehingga kalau jenengan jangan sampai Bu sujudnya cuma dahinya, hidungnya tidak. Apa maneh Bu? Sujudnya mau damel napa? Irung wis pesek apa napa? Dipetelo menisan kan ngesal Bu, malah nemen peseke. Nah itu. Oleh sebab niku apa? Sujud itu harus menggunakan 7 anggota. Itu sholat yang apa? Dilakukan dengan profesionalitas. Kemudian ikhlas tadi Pak, yang ketiga itu jaudatul ada dalam masalah sholat, bagaimana menghasilkan output sholat yang baik. Sehingga Al-Quran bilang apa? Inna sholata apa? Tanha apa? Anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholat itu dihubungkan dengan perilaku. Nilai filosofi daripada sholat, seorang yang melakukan sholat harus memberikan pengaruh terhadap apa? Perilakunya. Sehingga misalnya kalau kita perhatikan surah Al-Ma'un itu Pak, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un, terus ditutup nama wa yamna'unal ma'un. Ternyata sholat juga dihubungkan dengan apa? Dengan bagaimana kita memiliki kepekaan apa? Sosial. Artinya sholat ini harus membentuk pribadi yang tidak hanya soleh secara individu, tapi juga apa? Soleh secara sosial. Artinya ketika kita sholat, kita refleksikan dalam kehidupan yang nyata sehingga ada bekas di dalam apa? Sholat kita. Itu contoh bagaimana kita melakukan ibadah secara ikhlas. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya
prinsip ibadah yang penting untuk kita pahami, yaitu dalam ibadah kita dianjurkan untuk tidak pakai wasilah atau pelantaraan. Meskipun dalam ayat Al-Quran ya, maksudnya pelantaraan yang tidak diperbolehkan, pelantaraan yang tidak boleh diperbolehkan atau melakukan tawasul. Meskipun dalam Al-Quran itu ada ayat yang menganjurkan untuk tawasul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu, dan carilah kamu ilaihi, kepada Allah, al-wasilah apa? Wasilah, pelantara. Tapi maksudnya ibadah kita itu dianjurkan untuk kita tujukan secara langsung kepada Allah. Meskipun kalau kita misalnya bertawasul kepada Allah dengan Asmaul Husna, boleh atau enggak Pak Tebu? Jenengan apa? Pingin mendapatkan rezeki, ketika berdoa ya Rozak, wahai zat yang banyak memberi rezeki, boleh atau enggak Pak Tebu? Boleh. Jenengan merasa banyak dosa, ketika berdoa apa? Ya Ghaffar, wahai zat yang maha mengampuni. Jenengan meminta kepada Allah untuk dikasihani, ya Rahim, wahai zat yang maha apa? Penyayang. Boleh atau enggak? Pengasih atau penyayang? Boleh atau enggak Pak? Boleh, dan itu perintah Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu apa? Biha. Allah memiliki asmaul husna, 99 nama, fad'uhu biha. Kita disuruh untuk menggunakan nama-nama Allah itu di dalam berdoa gitu. Kemudian bisa juga kita dianjurkan untuk wasilah dengan amal-amal yang baik. Misalnya, sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya, ada 3 orang di kalangan Bani Israel terperangkap di dalam apa? Gua. Setiap satu dari 3 itu apa? Bertawasul, meminta kepada Allah supaya apa? Bisa keluar dari gua, dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Berarti tawasul dengan amal soleh boleh atau enggak Pak Tebu? Boleh. Tapi maksud yang tidak diperkenankan, kita apa? Tawasul kepada orang yang meninggal. Itu. Ziarah kubur itu boleh atau enggak Pak Tebu? Boleh. Boleh gitu. Nabi bilang apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya pernah melarang kamu untuk melakukan ziarah kubur ala fazuruha. Sekarang apa? Disuruh ziarah. Kenapa kok dulu ziarah kubur itu pernah dilarang Pak Tebu? Karena para sahabat awal-awalnya ini kan berada di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah yang disembah Pak Tebu? Patung atau berhala. Sehingga awal-awal mereka menerima Islam, ketika Nabi memperbolehkan ziarah kubur, mereka akan apa Pak? Potensi kembali pada keyakinan yang mereka apa? Yakini. Sehingga Nabi apa? Pernah melarang. Ini dalam usul fikih Pak Tebu disebut apa? Saddu adzari'ah, yaitu apa? Memblokade jalan yang menuju ke kerusakan. Berarti kerusakan apa? Akidah. Sehingga Nabi mengatakan apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kamu dari melakukan ziarah kubur. Tapi ketika umat Islam akidahnya sudah apa? Kuat, sudah memahami al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar, maka Nabi mengizinkan para sahabat untuk melakukan apa? Ziarah. Makanya Nabi apa? Mengatakan ala fazuruha. Sekarang apa? Ziarah kubur kamu
Kalau ada larangan, kalau ada perintah Pak Tebu, jatuh setelah larangan atau apa? Al-amru ba'dan nahyi itu memberi faedah Bapak Tebu. Memberi faedah al-ibahah, yaitu kebolehan. Sekarang Nabi memerintahkan, dulu melarang, berarti hukum ziarah kubur apa? Boleh gitu. Sehingga Nabi dalam hadisnya Bapak, zuru al-kuburo lidadkurul akhirah. Ziarahlah kubur kamu sekalian untuk mengingat ke akhirat. Tapi inti ziarah kubur itu cuma dua Pak Tebu. Yang pertama apa? Tadi zikrun lil maut, mengingat akan kematian. Sehingga kita ketika mau masuk kuburan sudah assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat dan seterusnya, itu menunjukkan kita juga akan menyusul mengikuti jejak mereka. Tapi yang kedua itu apa? Buat doa lil mayit, mendoakan kepada orang yang meninggal. Ini poin kita Pak Tebu. Berarti ziarah kubur mendoakan orang yang meninggal. Tapi kalau misalnya Pak Tebu, jenengan minta kepada Allah tapi lewat orang yang meninggal, itu namanya tawasul. Boleh atau enggak Pak Tebu? Boleh atau enggak Pak Tebu? Atau jenengan langsung meminta kepada orang yang meninggal, boleh atau enggak Pak Tebu? Misalnya dodolan Pak Tebu, dodolan bisnis kok apa, sepi customer, sepi apa, pelanggan, golek pelaris, pergi kemana Pak Tebu? Kemana? Ke tempat-tempat itu kemudian minta, itu boleh atau enggak? Enggak boleh itu. Karena ibadah itu harus ditujukan kepada Allah itu. Ya, sehingga dalam kita beribadah mintalah secara langsung kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ud'uni astajib apa? Lakum, mintalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu prinsip ibadah yang kedua. Yang ketiga Pak, pelaksanaan ibadah itu at-taisir, atau prinsip ibadah itu ada prinsip kemudahan. Sebenarnya syariat Islam ini syariat yang cukup apa? Mudah untuk diamalkan, Ketika jenengan, contoh ini, ketika jenengan apa? Musafir, bepergian, dibolehkan sholat dengan apa? Dijamak dan dikosor. Sholat yang dijamak itu sholat apa saja Pak Tebu? Sholat duhur sama sholat asar. Kalau dilakukan di waktu duhur namanya jam'u takdim, dilakukan di waktu asar jam'u takhir. Yang kedua sholat apa? Maghrib dan isya. Kalau dilakukan di waktu maghrib namanya jam'u takdim, kalau di waktu asar namanya jam'u takhir. Kalau sholat subuh bisa dijamak Bu? Nggak bisa ya, karena kayaknya koncone nggak ada pasangannya Bu. Mau dipasangkan dengan sholat apa? Dengan sholat duha itu bisa nggak atau nggak Bu? Subuh kelinan Ibu, akhirnya nomor sholat subuh terus plus sholat duha, nggak bisa Bu, nggak bisa. Kemudian ada kosor. Kosor itu apa? Memendekkan rakaat sholat. Berarti sholat yang 4 rakaat ketika dikosor apa? Bisa jadi 2 rakaat. Contohnya apa? Sholat duhur jadi berapa Bu? 2. Sholat asar 2. Sholat isya 2. Sholat subuh Bu, dikosor jadi berapa Bu? Jadi berapa? Jadi 1 Bu ya. Nggak bisa Bu, sholat subuh nggak bisa. Kenapa nggak bisa dikosor Bu? Soalnya dalam hadis Aisyah Bu, jenengan atau Pak, jenengan tinggali di kitab Bulughul Maram. Di sana dikatakan apa? Awwalu ma furidatis sholatu rakaatain.
awal mula difardukan sholat itu 2 rakaat. Berarti asalnya sholat itu apa? 2 rakaat. Kalau kita mukim digenapkan menjadi 4. Kalau kita musafir kayak pertama kali difardukan. Oleh sebab itu sholat subuh tidak bisa dikosor. Bagaimana kalau sholat maghrib, Bu? Bisa dikosor apa mboten, Bu? Sakit apa mboten, Bu? 3 rakaat, Bu, sholat maghrib niku. Jenengan kosor dados pinten, Bu? Sak rakaat sak gel atau sak rakaat setengah. Lah sing setengah iki piye, Pak? Cara nglakon ini. Mosok rukuk terus balik neh. Sholat maghrib tidak bisa dikosor karena sholat maghrib itu apa? Witrun nahar. Fa innaha witrun nahar, karena dia witirnya sholat siang. Itu contoh kemudahan di dalam apa? Islam. Demikian juga misalnya ada syariat tayamum. Tayamum itu apa, Bu? Toharoh atau bersuci. Dari hadis kecil atau hadis besar, Bu? Kecil, Bu, ya. Hadas kecil bersucinya dengan apa, Bu? Wudu. Hadas besar dengan apa? Mandi. Kalau tayamum, Bu, ya badalul wudu wal ghusli, pengganti wudu dan mandi, sehingga tayamum itu apa? Bisa menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Sehingga dalam hadis Ammar ibn Yasir, Pak, ada sahabat Ammar bin Yasir itu ketika junub itu guling-guling, Pak, itu karena dia pakai logikanya kalau wudu dan mandi, Pak, itu kan medianya apa? Air. Ketika tidak ada air pakai debu. Kalau mandi seluruh badan apa? Dibasahi dengan air. Ya, tayamum juga pakai logika rasional semacam itu, Pak. Sehingga apa? Dia gulung. Ketika itu mendatangi Nabi, maka kata Nabi apa? Inna ma yakfika hakadha, sesungguhnya cukup bagimu melakukan gini. Nabi mengusap mukanya dan 2 tangannya, menunjukkan kalau tayamum itu apa? Juga bisa mengganti mandi. Ini prinsip-prinsip kemudahan dalam syariat apa? Islam. Bahwasanya syariat kita atau ibadah itu prinsipnya apa? Mudah. Pokoknya kalau jenengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pasti tidak ada ibadah yang sulit. Zikirnya jelas, Pak. Kalau jenengan setelah sholat yang dibaca apa, Pak? Apa? Hamdalah. Apa? Subhanallah. Kemudian apa? Allahu Akbar. Terus apa? Apa? Apa, Bu? Itu jumlahnya berapa, Bu? Kan 99 tak ya? Sehingga jenengan nggak usah membaca misalnya lebih dari itu, kan nanti capek. Itu prinsip apa? Dan misalnya suruh baca tasbih 1000 atau 100 atau 10.000, kan nggak akan bisa, Bu. Sehingga namanya prinsip ibadah apa? Ada dan itu yang disebut apa? Prinsip taisir, yaitu kemudahan. Kemudian yang berikutnya apa, atau Bu? Dalam ibadah itu harus dikedepankan meninggalkan kerusakan atau kemafsadatan daripada maslahah. Ada kaidah usul fikih atau kaidah fikih yang mengatakan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. Sehingga kalau jenengan kemarin, Bu, Pak, ketika Covid sholatnya soft distancing atau enggak, Pak? Soft distancing atau enggak? Iya, meskipun Nabi mengatakan apa? Sawu sufu fakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis
sholat. Kenapa kok soft distancing? Karena anjuran dunia medis kita harus melakukan physical distancing. Kalau tidak melakukan physical distancing, kemungkinan besar bisa terkapar virus COVID-19. Maka ketika itu dibolehkan apa? Soft distancing. Tapi kalau sekarang Pak, masih perlu soft distancing atau enggak Pak? Perlu atau enggak Pak? Tapi yang di Indramayu itu Pak, itu pesantren apa itu? Itu tetap apa? Soft distancing. Kemudian sholatnya juga yang ibu-ibu di sampingnya juga itu ya, persamaan gender Bu itu. Madhab Soekarno ya gitu. Karena Bung Karno itu anti takbir Bu. Jadi ini kalau ada takbir, oh ini simbol perbudakan Bu. Jenengan sepakat atau enggak Bu? Enggak sepakat Bu ya. Kalau gitu emansipasi wanita, wanita bisa sholat di apa? Samping laki-laki. Juga wanita boleh jadi khotib Jumat. Boleh atau enggak Pak? Boleh Bu? Wanita jadi khotib Jumat boleh atau enggak Bu? Jadi imam boleh Bu? Nah, makmume wedok ya oleh itu Bu. Makmume lanang ya. Mesti jamaah padha greges Bu. Sing lanang-lanang enggak sok ngarep dhewe ini. Tapi itu enggak betul Bu ya. Karena itu sudah menjadi ijma kalau wanita itu apa? Enggak boleh mengimami laki-laki. Gitu. Tapi kalau wanita atau perempuan mengimami jamaah wanita ya boleh. Bagaimana kalau menjadi khotib? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Enggak boleh. Dasarnya apa Pak? Di hadisnya Nabi bersabda Pak, idza dakhala akhadukumul masjida wal imamu yakhtub falyusalli rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Kalau seorang di antara kamu masuk masjid wal imamu yakhtub, imam itu khutbah. Di bahasa hadis Pak, itu bahasanya imam, bukan khotib. Karena di zaman Nabi yang mengimami itu yang khutbah. Makanya jenengan kalau baca-baca hadis yang berkaitan dengan khotib Jumat, itu Nabi pakai istilah wal imamu, menunjukkan kalau apa? Imam dan khotib itu satu paket di zaman Nabi Pak. Meskipun kalau sekarang misalnya nggak satu paket, ya sholat Jumatnya tetap sah. Tapi mengindikasikan kalau Nabi bilang wal imamu yakhtub, imam itu khutbah. Imam ini kan imam sholat, berarti juga khotib. Kalau imam jamaahnya wanita boleh atau enggak? Kok jamaahnya, kalau imam jamaahnya wanita ya boleh. Maksudnya tapi kalau imamnya wanita jamaahnya laki-laki boleh atau enggak? Enggak boleh. Sehingga khotib Jumat juga enggak boleh apa? Dari wanita gitu. Karena Nabi bahasanya bahwa imamu yakhtub fal yusolli rak'atain, suruh apa? Melakukan sholat 2 rakaat atau tahiyatul masjid wal yatajawwaz fihima, suruh cepat, sehingga disunahkan baca surat pendek gitu. Enggak boleh lama-lama. Karena apa? Kita mau mendengarkan apa? Khutbah Jumat itu ya. Nah, ini penting apa? Kita pahami bahwasanya tadi syarat apa? Khotib itu juga harus apa? Laki-laki. Bukan kayak Aminah Wadud. Aminah Wadud itu seorang profesor dari Los Angeles ya, yang pernah di Jogja itu. Dia khutbah Jumat juga imami sholat Jumat. Ya, itu ada yang kita bahas tadi apa? Prinsip taisir, ada prinsip kemudahan dalam melakukan apa? Ibadah, itu ibadah. Kemudian ini masih berapa jam ini? Masih berapa jam Pak tahu? Hah? Masih lama atau enggak? Ya, saya tambah sedikit. Ya.
saya tambah sedikit, mungkin 5 menit atau 10 menit gitu ya. Di antara prinsip ibadah yang penting ini, ibadah itu tidak boleh israf. Israf itu apa? Berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Maksudnya tidak boleh berlebihan itu apa? Misalnya dalam mandi dan wudhu. Dalam hadisnya, apakah boleh kita menggunakan air apa? Terlalu berlebihan. Misalnya jenengan untuk wudhu pakai 1 bak, Pak atau Bu, baik atau enggak, Pak? Jenengan wudhu pakai 1 bak penuh itu, baik atau enggak? Atau jenengan mandi 1 jeding habis semuanya, Pak, baik atau enggak itu? Hah? Itu enggak baik, Pak, itu karena pemborosan air. Makanya dalam hadisnya ketika Nabi itu mandi itu ya ghtasilu bisok, mandinya dengan 1 sok. Kalau wudu ya tawadhu bil mud, dengan 1 mud. Nabi itu pakai 1 aqua ini bisa untuk wudu. Jenengan bisa atau enggak, Pak? Wudu dengan air segini? Hah? Bisa ya? Enggak bisa ya? Padahal anggota wudu itu apa? Muka, tangan, kaki itu wajib apa? Di apa? Dibasuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Berarti muka wajib dibasuh. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai pergelangan sampai siku wajib dibasuh. Wa arjulakum ilal ka'biyan, kaki apa? Dibasuh. Yang diusap apa? Wamsahu sikum, kalau kepala diusap. Bedanya membasuh dan mengusap apa, Pak? Bu? Kalau membasuh itu al-ghuslu, kalau mengusap itu apa? Al-mashu, kalau bahasa Arab semacam itu. Bedanya apa? Kalau membasuh itu isalatul ma', mengalirkan air. Tapi kalau segini bisa air mengalir atau enggak, Bu? Bisa, tapi ngambilnya sedikit-sedikit ya. Sedikit dibasuhkan ke muka, itu tetap membasuh. Nabi kadang wudunya cuma 1 mud. Artinya apa? Sangat hemat air. Tapi bukan, jangan dipahami, Bu, terus jenengan wudunya 1 aqua terus 1 gelas ya. Enggak, terkadang kalau kita bepergian bisa nyontoh Nabi itu. Dan jangan sampai was-was, ada orang yang punya penyakit was-was itu. Kalau wudu enggak 1 jeding habis, enggak mantep. Itu enggak betul ya. Itu pemborosan apa? Air gitu. Air gitu. Itu dalam ibadah harus ada prinsip tadi, tidak boleh boros gitu. Kemudian yang terakhir, Pak, ibadah itu harus tawazun bainad dunya wal akhirah. Ada balancing, ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ada keseimbangan apa? Antara dunia dan akhirat. Karena Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amr ibn As itu seorang sahabat yang cukup soleh, Bu ya. Cukup apa? Soleh itu. Cukup apa? Soleh. Kalau siang puasa, kalau malam tahajud. Misalnya jenengan punya suami siangnya puasa, malam tahajud, suka atau enggak, Bu? Suka atau enggak, Bu? Siangnya puasa terus itu, malamnya tahajud terus, Bu. Suka atau enggak, Bu? Senang, Bu? Soleh napa mboten, Bu? Soleh, tapi jenengan seneng napa mboten, Bu? Muni seneng, Bu. Anggerawan poso kira-kira iso mergawe maksimal napa mboten, Bu? Mboten. Bengi tahajud terus, Bu. Jenengan kira-kira dicekel napa mboten, Bu? Kalau terlalu over atau apa? Mubalaghah, berlebihan, itu tidak
baik. Sehingga Nabi memberikan nasihat ketika ada sahabatnya yang model semacam itu. Nabi bilang apa? Kum wadam wasum wa aftir. Terkadang ya tahajud, terkadang tidur, terkadang puasa, terkadang juga berbuka. Artinya dalam melakukan ibadah harus ada tawazun atau keseimbangan. Tidak boleh melakukan secara berlebihan gitu. Ini beberapa prinsip dalam kita melakukan ibadah. Demikian kajian saya tentang makna ibadah dan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya.